Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sharing analisa XUSD untuk weekly minggu depan untuk tanggal 27 November sampai tanggal 1 Desember. Oke, minggu depan ada NFP ya, news NFP. Oke, kita cek XUSD. Kita analisa XUSD untuk seminggu ke depan, bagaimana pergerakannya. Saya pakai FX Open seperti biasa. Oke, karena kita weekly, kita cek time frame weekly. Time frame weekly. Oke, di sini kita lihat time frame weekly. Ini adalah demand weekly, price respect demand, lalu naik. Nah, ini pullback terakhir, high terakhir, dan ini change of character untuk weekly. Ini fair value gap. Kalau kita cari area buy, kita tarik 50% Fibonacci di area ini. 50% Fibonacci ke bawah itu area buy. Nah, ini buy zone kita untuk weekly. Kemudian ini harga belum turun ya. Harga respect ini kalau misalnya teman-teman pakai SNR pasti bilangnya ini RBS ya, atau ya RBS. Oke, dia respect, dan di sini area buy side liquidity daily, weekly, dan H4. Oke, kita ke daily. Kita analisa daily secara detail dari struktur dari sini ke sini. Oke, karena banyak yang nanya pasti ya, dan ada juga orang-orang baru yang datang ke channel ini. Oke, kita bahas secara tuntas. Sepertinya agak lama, tapi ini penting ya, tolong disimak. Di sini kita lihat ini pullback ya, valid ya. Ini juga pullback valid ya. Nah, pullback ini berhasil diambil ya. Dan ini break structure. Oke, ini valid break body soalnya. Dan ini inducement ya. Oke. Nice, ini jadi high valid. Ini low validnya. Oke, kita hapus. Nah, ini jadi break of jadi change of character ya. Valid change of character. Oke, kemudian di sini kita lihat setelah terjadi chok atau burst, yang perlu kita marking itu adalah order flow dan order block. Order flow itu apa? Order flow itu adalah bullish before bearish ya. Sini kita lihat. Ini area order flow. Kenapa? Karena ini adalah bullish before bearish. Oke, ini order flow-nya. Dan order block-nya itu di sini kita lihat di mana OB-nya. Oke, OB-nya itu sebentar kita cek secara detail. OB itu harus yang fresh ya. Sini kita lihat ini OB, ini juga OB. Oke, OB ini dimitigasi nggak fresh, ini dimitigasi nggak fresh, berarti yang ini ya. Ini ada OB, dia kemarin naik ya, respect OB lalu turun. Nah, ini ada imbalance ya. Nah, oke, kemudian di sini ada unmitigate shadow, OB yang berlaku setelah cok ini ya. Kalau sekarang ini nggak berlaku lagi ya sebagai OB ya. Oke, nah kemudian berarti ini OB-nya ya. Kita marking sebagai order block waktu itu ya. Oke, yang ini order flow. Oke, nah seperti inilah kira-kira strukturnya. Kemudian di sini kita lihat setelah terjadi change of character, di sini price menciptakan beberapa pullback ya. Ini bukan pullback ya, bukan. Ini pullback valid. Ini juga pullback valid. Ini juga pullback valid. Oke. Nah, dari ketiga ini yang di sini adalah pullback terakhir ya yang diambil. Nah, ini jadi inducement. Nah, pullback yang dekat OB, nah ini adalah engineering liquidity ya. Engineering liquidity. Oke. Pullback terakhir yang di dekat OB itu engineering liquidity ya. Nah, kemudian sini kita lihat price taken liquidity lalu turun ya.
setelah dia nggak naik ke order block ya, dia hanya ambil order flow doang, tapi ini valid. Lalu dia turun lagi, turun, dia ngebreak low valid ya. Ini low valid. Oke. Ini jadi high valid ya. Karena apa? Karena ngebreak low valid dan jadi break of structure. Nah, oke, di sini kita lihat. Di sini setelah terjadi break of structure, sini kita lihat pullback terakhirnya di mana. Ini ya, pullback terakhirnya ya. Oke, berarti ini inducementnya ya. Oke, setelah price mengambil inducement di sini, shadow doang ya, sama kayak di sini ya, sama kayak yang di sini ya. Liquidity shadow doang dan juga shadow doang, tapi valid ya, meskipun shadow doang. Oke, ini low valid ya, ambil inducement, dan ini high valid dan jadi break of structure. Break of structure. Nah, ini adalah high valid ya. Sini kita lihat price respect demand weekly dan demand daily. Lalu dia nge-break high valid dan jadi change of character. Itu kenapa ini disebut dengan area buy side liquidity. Tapi kita harus antisipasi ya. Meskipun ini area buy side liquidity, kita khawatir harga akan terjadi failure swing. Failure swing itu apa? Gagal swing ya maksudnya. Seperti ini. Lalu turun, boom. Karena apa? Karena di bawah juga ada OB ya. Yang mana di sini ada gap. Gap seperti ini pasti akan terisi ya, tapi kita nggak tahu kapan. Kita nggak bisa memastikan kapannya. Sama kayak di sini, ini ada gap dan sekarang udah keisi. Nah, kalau misalnya untuk nge-sell di sini agak berisiko ya. Karena apa? Di sini kita lihat setelah terjadi change of character, di sini dia ada liquidity yang diambil, inducement, pullback ya. Ini inducement daily udah diambil. Nah, setelah harga mengambil inducement, itu kalau misalnya kita mau sell di sini, itu bahaya ya, karena gampang di break kalau secara mechanical. Tapi bisa aja dia gagal swing ya, kita nggak tahu. Oke, idealnya sih kalau misalnya kita mau sell, kita menunggu area ini di break dan jadi break of structure gitu. Oke, seperti ini, boom, baru kita cari sell menuju demand, gitu logikanya. Dan di sini ada OB, ada unmitigated shadow yang bisa kita jadikan peluang untuk sell ya. Karena area seperti itu pasti akan di respect ya, sama kayak area ini nih. Area di sini adalah area buy side liquidity ya. Tapi kita lihat sini kemarin dia sempat naik ke sini, lalu turun lumayan ya turunnya ya. Nah, itu area yang di respect. Tapi dia naik lagi di sini kita lihat, dan ini khawatir harga akan menembus ini. Jadi saya hari Senin nggak entry dulu ya di XAUSD. Kecuali ada break of structure saya entry. Nah, di H4 di sini kita lihat ada pola-pola yang seperti mitigation block. Maksudnya apa? Di sini kita lihat pola di sini. Ini adalah failure swing ya. Failure swing. Dan di sini ada OB buy di sini, OB buy yang di break. Nah, ini mitigation block. Oke, terlalu besar hurufnya. Oke, price respect sini, lalu turun. Dan pola di sini agak mirip ya. Di sini kita lihat polanya. Ini juga failure swing. Di sini ada OB buy yang di break. Nah, kita antisipasi harga terjadi failure swing lalu turun lagi ya. Jadi saya hari Senin akan cari sell di sini. Setup sell di sini. Oke. Di M15 ya. Coba kita cek di sini ya. Kita cek di sini ada apa? Apakah di sini ada setup M15? Ini harganya polanya mirip ya. Polanya seperti ini doang. Kalau ke M30, nah di sini kita lihat ada breaker block di sini, ada breaker block di sini. Kalau kita cek di pola sekarang, apakah itu breaker block?
bukan ya. Jadi lebih baik kita mencari setup cok di sini ya. Kalau misalnya kita mau cari cok di M5 seperti ini polanya. Nah seperti ini pullback ya, valid, pullback diambil. Oke. Nah kalau ini break jadi boss, nah dia harus ngebreak area ini untuk jadi change of character. Baru kita cari sell. Seperti itu ya untuk polanya. Oke. Untuk H4 untuk zone buy-nya di mana Bang? Karena trend bullish. Di sini kita lihat di H4. Ini adalah change of character H4. Oke, inducement. Kalau di H4 sepertinya terlalu besar ya kalau untuk hari Senin intraday. Jadi kita turun ke LTF aja. Kalau kita cek di MT4 di sini valid pullback ya. Di sini dia hanya inside bar, tapi kita anggap aja ini demand. Nah, di sini adalah area liquidity ya di sini. Dan kemungkinan akan di swap area ini. Saya nggak yakin harga akan naik lagi. Dia harus ngambil dulu liquidity sebelum naik. Jadi ini adalah area yang masih bagus untuk kita buy. Di harga berapa itu Bang? Di harga 1967, 1971. 1967, 1971. Nah ini area buy yang bagus. Kalau kita cek di time frame daily, di harga ini liquidity, ini mitigation block. Saya nggak yakin harga akan tembus area ini, tapi bisa aja ya dia naik lagi. Tapi sih saya akan buy di sini sih, tapi saya nggak sell ya, karena trennya kan bullish, rawan bullish. Kecuali kalau kayak tadi di sini ada pola cok di M5 gitu, baru saya berani sell. Cok secara mekanikal ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita cek DXY, karena tadi malam tuh ada news ya. Tapi newsnya nggak begitu berefek ya tadi malam itu. Padahal warna merah high impact, payah. Nah ini kita lihat di sini untuk di H1 kita cek di sini adalah breakout structure bearish. Kenapa? Di sini inducement yang diambil, ada inducement yang diambil. Ini jadi low valid, ini jadi high valid karena dia ngebreak low valid dan jadi breakout structure. Sini kita lihat ini inducement, ini boss, low, high, dan ini supply. Price respect supply ya, dan ini area sell side liquidity. Tapi kita antisipasi failure swing ya. Kalau misalnya ini di break, jadi change of character. Saya berharapnya ini jadi bullish ya. Oke, kita kembali ke XAUSD. Kita sudah marking zone buy kita ya di sini. Zone buy untuk H1. Kalau kita cek di M15, strukturnya di sini kurang meyakinkan untuk buy karena apa, ini liquidity. Zona-zona kayak gini kemungkinan akan di swap ya. Nah ini polanya seperti liquidity ya. Saya nggak akan buy di sini. Saya nggak akan buy di area ini. Nggak tertarik. H1, H4 di sini ya zona buy saya. Kalau misalnya harga naik terus, saya akan mencari POI untuk sell di mana, di sini. Terlalu dekat ya di sini atau di sini. Harganya 2040, jauh banget ya. Nah ini untuk areanya buy di sini ya, saya tunggu di sini. Saya menunggu liquidity keambil dulu baru saya trade. Saya pengen cari peluang yang lebih dari 100 pips karena saya intraday ya. Kalau di gold, kalau kita tradingnya cuma 10 pip rugi ya. Karena apa? Di gold ini kalau misalnya kita trading
kita nggak pakai SL gitu, misal ditinggal 2 hari 3 hari, itu dia bisa dapat banyak ya, bisa dapat banyak, bisa rugi banyak juga tuh ya. Dari sini ini pergerakan seminggu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dari sini ya, di hari harga 1965 sampai sampai 2007. Nah itu hampir 500 pip ya. Nah itu kalau misalnya kita tradingnya itu intraday atau swing. Jadi saya sekarang lebih ke intraday dan swing ya, daripada scalping. Scalping saya jarang sih scalping, paling-paling kalau lagi pengen profit harian aja scalping. Oke, itu aja ya guys ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.